Hai Say. Halo kawan pajak, kembali lagi di Say Podcast, podcastnya KPP Pratama Bantul. Kembali lagi dengan saya Zaki, yang kali ini bertugas sebagai host Say Podcast. Dan tentunya kita ditemani oleh dua orang narasumber yang telah kita tunjuk, yaitu ada Kak Ikhwan dan Kak Norma. Halo Kak Ikhwan dan Kak Norma. Halo Kak Zaki. Oke, kita sapa dulu pemirsa Say Podcast. Boleh. Biasanya kita panggil dengan Hai Say. Hai Say. Hai Say. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Dan tentunya di kala pandemi ini kita juga harus senantiasa menjaga kesehatan fisik, kesehatan finansial, dan kesehatan mental juga ya Kak. Betul. Betul sekali, semoga kawan pajak semuanya selalu sehat fisik, sehat mental, serta sehat finansialnya. Oke, ngomong-ngomong tentang kesehatan finansial, mungkin di Say Podcast kali ini kita akan membahas mengenai tips kesehatan finansial, khususnya bagi UMKM. Oke. Kita akan coba membahas mengenai insentif pajak bagi UMKM. Bagaimana Kak? Boleh, menarik ya Kak Norma. Boleh. Boleh ya? Kalau gitu saya minta dijelaskan sedikit terlebih dahulu lah tentang insentif UMKM ini seperti apa. Oke, gambaran Ya, singkatnya gambaran dulu ya. singkatnya, Bu. Oke, jadi kan sekarang ini UMKM punya kewajiban ya Kak Zaki, setiap bulan wajib bayar pajak 0,5% dari omset atau penghasilan kotor mereka. Jadi katakanlah Kak Zaki punya usaha warung soto gitu misalnya. Omset sebulannya 10 juta. Ya. Kena pajak 0,5%, berarti kan 50.000 yang harus dibayarkan sebulannya. Nah, itu di kala pandemi seperti ini, 50.000 kan sangat berarti ya duitnya ya. Ya. Nah, makanya pemerintah ngasih insentif. Pajaknya itu tadi ditanggung pemerintah. Jadi Kak Zaki selaku UMKM nggak perlu bayar pajak. Wah, gratis nih. Gratis Wah. dibayarkan oleh pemerintah, istilahnya DTP, Oke. ditanggung pemerintah. Dan Ya. juga misalnya Kak Zaki punya transaksi ke bendahara atau ke instansi pemerintah, kan biasanya mereka motong pajak tuh. Betul. Nah, di masa pandemi kayak gini mereka nggak perlu motong pajak juga. Oke. Berarti saya sih dengar kata gratis sangat bersemangat ya kan. Iya. Jadi apalagi nanti teman-teman kita UMKM itu pasti wah gratis nih apa nih gitu kan. Iya, betul. Tujuannya dari UMKM ini seperti apa? Insentif bagi UMKM itu seperti apa ya tadi Kak? Oke, jadi gini, insentif ini kan salah satu bagian dari program pemulihan ekonomi nasional Oke, iya. atau program PEN gitu kan. Di masa pandemi ini kan semuanya serba berubah, serba nggak menentu. Penghasilan yang dulunya mungkin lancar karena ada PPKM berjilid-jilid, Iya. tersendat gitu Bisa kan. jadi. Nah, akhirnya banyak UMKM yang akhirnya gulung tikar, yang akhirnya mereka bahkan mungkin harus mencat karyawannya dan segala macamnya gitu loh. Nah, pemerintah hadir di situasi kayak gitu. Pemerintah hadir dengan memberikan insentif pajak. Oke. Harapannya dengan dibebaskan untuk bayar pajak atau ditanggung pemerintah pajaknya, mereka bisa menyimpan uangnya itu untuk running usahanya lagi. Oke. Jadi harapannya insentif pajak ini membuktikan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat di kala pandemi seperti ini ya. Ya, Memberikan memang- dukungan secara langsung ya, betul kan? Memang pemerintah kan selalu hadir di masa pandemi kayak gini Kak Zaki. Baik ngasih sembako, ngasih bantuan langsung tunai, ataupun dalam bentuk insentif pajak kayak gini. Jadi pemerintah kan menangani pandemi gak cuma dari kesehatan aja. Betul. Dari sektor ekonomi juga harus ditangani dong. Ya. Karena ekonomi ini kan dampaknya kalau kita bilang masif ya. Ya, betul. Kesehatan perlu ditangani, tapi ekonomi juga perlu ditangani. Gitu. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin ada peraturan yang sebagai dasar hukum pemberian insentif pajak ini Oh, seperti iya. apa Kak? Atau Lupa ya, malah nggak disampaikan dari awal peraturan ya. tahu kita Oke, jadi kalau insentif ini peraturannya ada banyak sebenarnya, udah berubah-ubah dari tahun sebelumnya. Karena Oke. kan ini udah berlaku sejak April 2020. dari pandemi tahun lalu ya kan? Dari awal pandemi 2020 udah ada insentif waktu itu. Nah, terakhir peraturan itu PMK 82 tahun 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021. Oke. Jadi kalau mau googling aja tuh PMK 82 2021. Ya, yang jelas sekarang kita ngobrolin dulu tentang insentif UMKM, dan kalau rekan pajak kawan pajak saya podcast yang berminat untuk membaca lebih detail bisa cari PMK nomor 82 tahun 2021. Betul. Oke, kalau di peraturan tersebut mengatur insentif apa aja ya Kak? Jenis-jenis insentif yang Ya. diberikan pemerintah selama pandemi COVID ini antara lain yang pertama ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, Ya. yang kedua PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah,
Yang ketiga ada PPh final di UMKM ditanggung pemerintah juga. Lalu yang keempat ada pembebasan PPN impor. Yang kelima ada pengurangan angsuran PPh pasal 25 sampai dengan 50%. Dan yang terakhir ada restitusi dipercepat bagi pengusaha kena pajak beresiko rendah. Wah, ternyata ada 6 insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Iya. Banyak juga ya, Kak? Iya, ada banyak sekali insentif yang diberikan pemerintah untuk selama pandemi COVID ini Ya. yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas daya beli di masyarakat. Oke, berarti tujuannya sangat baik banget ya sebenarnya. Tinggal kita sebagai masyarakat mau mempelajari, memanfaatkan atau tidak. Betul. Dan kalau insentif ini berlakunya sampai kapan ya? Berdasarkan PMK 82 ini, insentif pajak ini berlaku sampai dengan Desember 2021. Jadi bagi apabila ada kawan pajak yang belum memanfaatkan insentifnya, masih ada kesempatan untuk beberapa bulan lagi untuk memanfaatkan insentif. Sampai akhir tahun Sampai ini ya? akhir tahun nggih, masa pajak Desember 2021. Ya kalau setelah itu diperpanjang nggak, Kak? Kalau itu kita sama-sama belum tahu ya, semoga pandemi COVID Iya. segera berakhir, tapi ya kalau bisa insentifnya masih tetap diberikan demikian. Betul sekali. Yang jelas semoga kita berdoa semuanya agar pandemi ini segera berlalu ya, Kak, dan Amin. musnah dari bumi ini. Dan tapi yang jelas harapan kita juga perhatian pemerintah terhadap UMKM juga terus berjalan. Iya ya, semoga COVID hilang tapi insentif tetap Ya, gitu. seperti itu. Baik. Oke, kita lanjutkan obrolan ya Boleh. terkait insentif ya, kembali lagi kepada insentif bagi UMKM tadi. Kriteria apa aja sih sebenarnya yang bisa memanfaatkan insentif bagi UMKM tersebut? Oke, kita khusus ngomongin UMKM dulu ya, ini. baik. Oke, jadi kita balik dulu nih ke definisi UMKM, Kak Zaki. UMKM itu kalau di pajak definisinya adalah wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan. Badan itu kan ada PT, CV, firma, koperasi dan segala macamnya yang memperoleh penghasilan kotor atau omset tidak lebih dari 4,8 miliar selama 1 tahun pajak. Jadi bagi mereka yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar itu dikategorikan sebagai UMKM. Oke. Nah, lalu untuk memanfaatkan insentif ini kayak gimana? Ya, jika ada UMKM dan sudah memanfaatkan tarif atau menggunakan tarif PP 23 tahun 2018 yang 0,5% tadi. Oh, ya. Nah, itu berhak untuk memanfaatkan insentif ini. Oke. Jadi yang bisa memanfaatkan insentif bagi UMKM itu yang pertama tadi omsetnya di bawah 4,8, kemudian yang kedua kalau nggak salah itu dulu ada iklannya diskon bayar pajak ya. Dari Iya, 1% jadi tarif 1,5%. turun. Ya, tarif turun ya waktu itu, Ah. tarif turun. Jadi yang telah memanfaatkan tarif 0,5% oke, setiap bulannya. Oke, kalau batasannya ada nggak ya, Kak? Sampai berapa batasannya yang UMKM tersebut? Oh, kalau batasan selama dia masih UMKM Ya. dan selama omsetnya di bawah 4,8 miliar ya ditanggung pemerintah, walaupun pajaknya mau 30.000, mau Ya. 300.000, mau 3 juta, itu nggak apa-apa, tetap ditanggung pemerintah. Yang penting omsetnya sampai 4,8. Omset selama 1 tahun kurang dari 4,8. Oke, kurang dari. Kalau contoh perhitungannya seperti apa? Wah, ini mau contoh perhitungan nih. Boleh. Contoh Kita dikasih. perhitungan, kita kasih 2 contoh ya. Tapi ini ngawang-ngawang ya, kawan baca. Nanti di videonya ditulis di bawah Ya. kali ya. Oke. Kita coba di awang-awang ngitung. Kalau misalnya dulu pelajaran matematika itu kan sukanya ngawang-ngawang. Ini coba kita mengawang-awang tentang gimana cara menghitung insentif pajak. Oke, contohnya gini, kita kasih nama Budi gitu ya. Oke, Budi. Oke, Mas Budi ini jualan siomay gitu Oh. katakanlah. Dia punya usaha siomay. Per bulannya Sama yang keliling apa yang toko? Nggak restoran dong. Oh ya, restoran. Walaupun UMKM tapi berkelas sih sebenarnya. Jadi dia punya warung somai Ya. atau restoran somai, omsetnya sebulan katakanlah 30 juta. Gede ya 30 juta gitu kan. Nah, berarti kan dia harusnya bayar pajak 0,5% dikalikan 30 juta. Ya, Itu berapa? 150 ya. 150.000, betul. Nah, 150.000 itu tadi dalam kondisi normal dia harus bayar. Betul kan? Ya. Harus bayar di bulan berikutnya maksimal tanggal 15. Nah, dengan adanya insentif ini, Mas Budi tadi nggak perlu bayar pajaknya. Oh. Jadi uang 150.000 tadi disimpan aja, nggak perlu dibayarkan pajaknya. Yang bayar pajaknya siapa? Pemerintah. Oh, gitu. Lewat mekanisme ditanggung pemerintah Jadi tadi. cara hitungnya sama ya seperti Sama. bulanan seperti apa? Biasanya rutin setiap bulan itu. Pokoknya kalau tiap bulan bayar pajak berapa, nah sekarang yang ditanggung. pajaknya ditanggung pemerintah. Oke, baik. Nah, contoh yang kedua nih,
katakanlah Bu Siti namanya. Iya. Dia punya butik, keren nih, punya butik. Butiknya bajunya mahal-mahal katakanlah gitu ya. Sebulan omsetnya 400 sampai 600 juta. Berarti kalau setahun lebih dari 4,8 Nah, dong. setahun lebih dari 4,8 miliar. Ya. Berarti Bu Siti nggak bisa memanfaatkan insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah ini. Oh, gitu. Gitu. Jadi beliau tetap harus bayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Oh gitu ya. Kalau tadi misalnya nih yang Pak Budi tadi kan berarti dia bisa memanfaatkan insentif pajak. Bisa. Caranya seperti apa? Biar dia bisa mendapatkan insentif Biar pajak. bisa Kak Norma, memanfaatkan insentif itu, Pak Budi tinggal login aja ke akun DJP online-nya. Nanti kalau udah masuk ke akun DJP online-nya, Pak Budi tinggal pilih menu e-reporting. Nah, nanti dari situ itu tinggal diisi aja data-datanya untuk masa pajak kapan, seperti itu. Terus ada file Excel-nya, silahkan di-download. Nanti file Excel-nya diisi lalu di-upload lagi. Sudah selesai. Cuma seperti itu aja. Berarti cara di pemanfaatan. webnya pajaknya, Mbak? Iya, betul. www. .pajak.go.id. Terus login. Login, iya. Loginnya pakai apa? Loginnya pakai NPWP sama password. Password. Sudah punya atau belum? Misalnya nih saya belum punya nih. Iya. Kalau misalkan belum punya akun, itu harus membuat akun terlebih dulu. Ya. Syarat untuk membuat akun ini harus punya EPIN. Nah, apabila EPIN-nya belum punya, nanti bisa mengajukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Jika terdaftarnya di KPP Pratama Bantul, nanti bisa Ya. melalui email ke alamat kpp.543.pajak.go.id. Nanti judul emailnya permohonan lupa atau aktivasi EPIN. Nah, dengan judul itu nanti mengirimkan saja data-datanya, data diri wajib pajak seperti NPWP, nama, alamat, lalu dilampiri dengan foto KTP, foto NPWP sama foto selfie wajib pajak sambil memegang kartu KTP dan NPWP. Oke, berarti setelah mendapatkan EVIN kita bisa login di www.pajak.go.id dengan user Bikin masing-masing akun dulu. wajib pajak. Setelah login Setelah login nanti tinggal pilih menu e-reporting. e-reporting. Iya. Oke, nanti di situ ada ya. Ada Semua online, tampilannya Kak? juga. Semuanya online. Nggak bisa datang langsung terus lapor, mau Mbak saya mau lapor gitu. Kalau laporan insentif nggak bisa kalau datang langsung, tapi Oh, kalau misalkan mau konsultasi dulu itu bisa. Jadi kalau misalnya semua online nih, kita bingung. Iya. Berarti kan harus WA. Kalau misalnya WA masih bingung juga, Mbak mau datang aja lah gitu kan, tiba-tiba dan di depan satpam itu bisa kayak gitu. Nggak bisa kalau misalkan mau datang langsung itu harus ambil antrian online dulu melalui kunjung.pajak.go.id. Karena ini kan kami masih memberlakukan pembatasan layanan gitu. Jadi jumlah wajib pajak yang datang ke kantor pajak masih dibatasi. Oke, kalau gitu. Nah, kalau gini, berarti sudah harus lapor. Kalau bingung mau konsultasi bisa datang Bisa langsung. datang langsung atau WA ke nomor WA helpdesk nanti bisa dipanggil. Oke, kalau terkait laporannya insentif tadi yang tadi kan setelah dibayar, nggak dibayar ya, cuman dilaporkan omsetnya aja ya. Itu maksimal batas inputnya itu kapan laporannya? Tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi untuk omset yang bulan Oktober ini nanti direkap dulu, terus dihitung pajaknya, nanti dilaporkannya maksimal tanggal 20 November. Jadinya seperti itu. Oke, berarti bulan berikutnya maksimal tanggal 20. Ya. Kalau khusus kawan pajak Bantul si sai-sainya Bantul ini, kalau bingung caranya gimana? Bisa WhatsAppan atau email kemana? WhatsApp dulu aja ke nomor. Oke. Nomornya boleh dicatat. Ya. 0897 9785 418. Oke. Jadi kawan pajak semuanya, sai-sainya podcast Bantul. Tadi ya, para UMKM bisa memanfaatkan insentif pajak. Caranya sangat mudah sekali. Tinggal melaporkan omsetnya setiap maksimal tanggal 20 bulan berikutnya dengan cara login. Nah, kalau bingung bisa cari informasi di sosmednya KPP Bantul atau nanti bisa WA aja tadi sesuai dengan nomor yang telah diberikan. Tapi kayaknya saya podcast Bantul udah pada canggih kok, Kak. Wah iyalah. Saya podcast saya podcast ini pada canggih. Biasanya pada follow akun Instagramnya, yaitu pajak_bantul.
Iya, Instagramnya jangan lupa di follow Instagram pajak_Bantul, bukan yang pajak Bantul, tapi pakai underscore. Bedanya apa itu? Hah? Bedanya kalau itu nanti nyasar ke sebelah. Oh Gitu aja. gitu. Ya kalau mau tanya bisa langsung, nanti adminnya cantik, namanya Mbak Cici cantik, nanti dibayar langsung sama admin. Oh gitu. Oke, ternyata selain tanya lewat sosmed, ini kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari para say-saynya podcast Ya. Bantul ini. Oke, saya coba membacakan beberapa pertanyaan ya. Boleh ya? Oke, boleh. Lanjut. Siap Tapi ya? ini sesi tanya jawab. Oke, sisi tanya jawab. Saya cari pertanyaan dari Pak Agus di Panda. Oke, pertanyaan seperti ini. Saya telah dapat info terkait insentif ini sehingga belum pernah memanfaatkan. Nah, ini kan tinggal sampai Desember 2021 ya. Untuk bulan sebelum kemarin bisa nggak saya manfaatkan ini? Oh, jadi mungkin dia mau memanfaatkan mulai bulan ini. Nah, yang kemarin-kemarin kan mungkin belum dibayar nih sama dia. Biasa kan, mungkin telat bayar juga. Bisa nggak dimanfaatkan? Telat dapat info, telat bayar gitulah ya. Ya. Gimana Kak Norma? Kalau telat melaporkan e-reporting tadi berarti dianggap tidak memanfaatkan insentif. Oh, gitu. Pajaknya harus dibayarkan kalau seperti itu. Berarti tetap harus dibayarkan ya. Iya betul, harus dibayarkan. Berarti nggak bisa memanfaatkan insentif. Nggak bisa. Sayang sekali Pak Agus, berarti Anda untuk bulan-bulan sebelumnya tetap harus dibayar ya Pak Agus. Kalau yang berikutnya nggak usah dibayar Gus, tinggal aja lapor di pajak.go.id, nanti menu reporting seperti yang tadi Sayang saya sekali ya. jelaskan. Saya Agus ini kurang info mungkin. Kalau saya nggak saya juga teman. Oke, yang kedua pertanyaan dari siapa ini? Saya cari dulu. Namanya Ibu Afriani di Sewon. Aku ada kesalahan dalam pelaporan realisasi tahun ini. Omsetnya keliru dilaporin karena belum masukin beberapa transaksi sama bendahara pemerintah. Itu bisa dibetulin nggak ya? Oh, itu yang kayak aku ceritain tadi Kak Zaki. Ya, Jadi gimana? dia punya ini transaksi sama bendahara pemerintah. Kan harusnya dipotong pajak tuh sama yang bendaharanya. Itu kan harus dilaporin juga di realisasi. Jadi kan nggak dipotong pajak, tapi tetap dilaporkan di Ya, realisasinya. Nah, kalau salah itu boleh dibetulkan. Jadi bisa pembetulan. Tapi pembetulannya untuk masa Januari sampai Juni 2021 itu maksimal pembetulannya di akhir Oktober, di tanggal 30 Oktober sebentar lagi dong. 2021. Ya. Iya, jadi kalau emang mau pembetulan segera. Oke. Segera. Nah, tapi kalau yang transaksi sama bendahara tadi itu penting untuk punya kode billing. Oke ya. Jadi kan bendahara harus memotong tadi sebenarnya tuh. Iya, betul. Pakai kode billing. Nah, kode billingnya itu yang diinput di realisasi insentifnya nanti. Di laporannya di web. Heeh. Nah, tapi kalau yang bersangkutan itu nggak bisa bikin kode billing. Oh. Karena yang iya. bikin kode billing harusnya dari bendahara. Billing bendahara ya. berarti. Heeh. Oke. Tapi kalau yang bersangkutan Bu siapa tadi namanya? Afriani. Bu Afriani misalnya nggak bisa menghubungi bendahara atau bendaharanya udah lupa kontaknya yang mana gitu kan, boleh hubungi kami aja di KPP Bantul, nanti biar dibantu buatkan billingnya. Baik. Jelas ya Bu Afriani. Jadi masih bisa pembetulan, tapi mohon maaf maksimal di bulan Oktober ini, dan yang bisa dibetulkan hanya di tahun 2021. Yang tahun 2020 nggak bisa dibetulkan. Baik, ini mungkin ada pertanyaan satu lagi ya dari Paulus di Banguntapan. Pertanyaannya adalah, semisal lupa melakukan pelaporan realisasi dan ingatnya pas udah lewat dari tanggal 20 bulan berikutnya, apakah ada cara lain selain harus dibayarkan pajaknya? Ya ini maksudnya ini berarti tadi wes lewat tapi tetap pengen dapat insentif orang bayar iki. Kira ada curang iki. Enggak. Sorry. Ini gimana, Mbak? Ini nggak bisa ya, karena sudah lewat dari tanggal 20 itu tetap harus dibayar. Ini kasusnya sama seperti yang Pak Agus tadi. Ya. Satu-satunya cara ya cuma dibayar. Ya wes Dianggap kalau tidak memanfaatkan bayar lumayan insentifnya. lah, nambah-nambahi penerimaan negara iki piye to iki kok ya wis ra memanfaatkan, ra gelem bayar. Udah dikasih. Yang jelas kan pemerintah sudah memberikan fasilitas, sudah memberikan kemudahan dari para UMKM, tinggal bagaimana UMKM tersebut mau menjalankan atau memanfaatkan. Iya. Gitu kan. Masih dikit banget juga yang manfaatin Kak Zaki. Iya betul sekali ya. Padahal Sebetulnya. ini kan apa ya istilahnya, penting ya buat saving bagi para UMKM gitu kan. Sebenarnya daripada males bayar, lagi susah nggak usah bayar lah, tinggal aja sebenarnya langsung memanfaatkan. Langsung laporan doang. Laporan online nggak nyampe 5 menit juga ya Kak Iya, Norma ya. langsung selesai.
Oke, mungkin 3 pertanyaan cukup ya. Kalau ada lagi boleh. Tapi udah terlalu panjang durasinya. Oh, iya, sudah. Nanti yang nonton nanti bosen nanti langsung di skip ke belakang. Oke, kalau gitu terakhir kita minta nih pesan-pesan dari para narasumber kita kali ini tentang pajak atau insentif UMKM tadi kepada para saing-saingnya podcast saya. Oke, saya dulu ya. Boleh Kak Iman dulu silakan. Boleh. Jadi bagi para pendengar, bagi para penonton, bagi saya-sayanya KPP Pratama Bantul ini, jika mendengarkan ini sampai akhir, selamat. Berarti Bapak Ibu kawan pajak semua sudah mendapatkan informasi penting bahwa insentif pajak ini diberikan sampai Desember 2021, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan libur bayar pajak sampai akhir tahun 2021. Kalau 2020 gimana Mas? Ya kita tunggu. Kalau ada perpanjangan dari pemerintah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada perpanjangan ya berarti memang sudah habis kalau udah 2 tahun dikasih insentif sama pemerintah. Bagi yang belum memanfaatkan, segera manfaatkan. Karena ini penting banget bagi Bapak Ibu untuk hemat supaya UMKM tetap jalan, usahanya tetap jalan dan bisa tetap running ke depannya. Jadi pandemi ini walaupun berefek ke banyak pihak, tapi kita harap usahanya para kawan pajak, para saya-sayanya KPP Pratama Bantul ini tetap bisa jalan. Oke. Karena UMKM merupakan penopang ekonomi nasional. Mantul. Kalau dari Kak Norma mungkin ada pesan-pesan? Sama buat kawan pajak semuanya, tolong dimanfaatkan. Ini masih ada 3 masa pajak lagi ya. 3 ya? 3 lagi ya. 3. Betul. Mumpung masih ada kesempatan libur bayar pajak, segera dimanfaatkan saja. Oke, keren banget pembahasan kita pada hari ini, pada podcast kali ini. Terima kasih Kak Ikhwan, Kak Nurma. Sama-sama. Manfaat kita diingatkan lagi tentang insentif pajak. Semoga di akhir-akhir penerapan pemberian insentif pajak ini bisa dimanfaatkan juga bagi para saya podcast. Betul. Saya podcast KPP Pratama Bantul. Aduh, aku capek manggil kamu saya, kebanyakan aku. Oke, kalau gitu terima kasih atas udah menonton podcast kali ini dan tentunya terima kasih juga kepada narasumber kita. Sampai jumpa lagi di Saya Podcast, podcastnya KPP Pratama Bantul. Terima kasih. Terima kasih.